Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 41 hingga 43. Saya bacakan bagi saudara. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia, yaitu Yesus, kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah ikan goreng sebagai bukti. Saudara, pernahkah saudara mengalami satu pengalaman yang aneh ketika saudara melihat seekor semut yang begitu besar atau mungkin seekor gajah yang begitu kecil, lalu saudara merasa itu pengalaman begitu aneh, pemandangan yang begitu aneh, lalu saudara berusaha menyadarkan diri saudara bahwa ini hanya satu hayalan atau mimpi. Saudara mungkin mencubit diri saudara sendiri atau menampar pipi saudara, lalu saudara terbangun dari lamunan saudara atau dari mimpi saudara. Lalu saudara sadar bahwa apa yang saudara lihat itu hanyalah sebuah lamunan, satu hayalan atau mimpi belaka. Karena tidak ada bukti yang membuktikan apa yang Anda lihat itu adalah benar. Saudara, suatu peristiwa yang aneh ataupun ajaib tentu membutuhkan sebuah bukti untuk bisa memastikan, mengesahkan bahwa apa yang terjadi, apa yang dilihat itu adalah benar-benar ada. Nah saudara, demikian juga dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang merupakan suatu fakta yang sangat ajaib dan sulit dimengerti oleh akal manusia yang terbatas. Ya, sehingga begitu banyak orang yang meragukannya, bahkan menolaknya. Bahkan murid-murid Yesus sendiri yang sudah belajar dan hidup bersama Kristus selama 3,5 tahun, pada awalnya mereka pun masih ragu. Apakah yang mereka saksikan, kebangkitan guru mereka, adalah sesuatu yang nyata atau hayalan mereka semata? Nah saudara, itu sebabnya Yesus merasa perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Selama 40 hari, berkali-kali Yesus menampakkan diri sebelum ia terangkat naik ke surga. Nah saudara, selama penampakan dirinya ini, Yesus mau menegaskan beberapa hal. Pertama, untuk menegaskan bahwa kebangkitannya adalah suatu kebangkitan yang real, yang nyata, bukan hayalan atau halusinasi dari murid-murid semata. Ya, dalam bagian ini dicatat bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya, awalnya murid-muridnya mengira guru mereka adalah hantu. Artinya mereka berpikir ini bukan sesuatu yang real, tapi hanya bayangan, kekhawatiran atau ketakutan mereka saja. Tetapi Yesus menampakkan diri mereka dan menunjukkan dirinya secara dekat, serta berbicara kepada mereka secara langsung untuk menghapus keraguan mereka akan kebangkitannya. Nah jelaslah kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta karena disaksikan oleh sejumlah besar orang, sejumlah besar murid secara bersama-sama. Jelas ini bukan suatu hayalan atau halusinasi semata, sebab mustahil mereka semua berhalusinasi pada saat bersamaan tentang hal yang sama. Jadi kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta karena diteguhkan oleh bukti-bukti yang kuat, yaitu banyaknya saksi mata. Dan para saksi mata ini bahkan rela mati demi kesaksian ini, demi kebenaran ini. Nah saudara, kedua, maksud Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yaitu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kebangkitan dia bukan sekedar kebangkitan rohani, tetapi kebangkitan tubuh yang mulia. Saudara, Yesus menunjukkan kepada muridnya bahwa ia mempunyai daging dan tulang. Dan untuk menegaskan hal ini, Yesus meminta makanan yang ada pada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus makan ikan goreng yang diberikan murid-muridnya kepadanya. Saudara, ikan goreng inilah yang menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit dengan tubuh yang mulia. Ikan goreng yang kemudian dimakan oleh Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia mempunyai tubuh yang mulia. Saudara, ini bukanlah suatu penampakan roh orang mati kepada orang-orang yang masih hidup, tapi penampakan dari pribadi yang bangkit dan hidup kembali dengan tubuh yang sudah dimuliakan. Hal ini menegaskan bahwa pengharapan kita dalam Tuhan akan kebangkitan dan hidup yang kekal adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, bukan hayalan manusia semata, juga bukan sekedar kebangkitan rohani, tetapi ini adalah kebangkitan tubuh yang mulia dan kekal. Karena Yesus sudah bangkit dengan tubuh yang mulia dan hidup untuk selamanya, maka kita sebagai umatnya juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang serupa. Inilah fakta kebangkitan Kristus yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi dasar iman kita. Nah saudara, kiranya pengharapan ini terus meneguhkan iman kita,
di dalam mengikut Tuhan dengan setia. Di tengah berbagai kesulitan dan kesukaran hidup yang mungkin kita sedang hadapi saat ini, kita tahu bahwa kita berpegang kepada pengharapan kita, kepada Tuhan yang sudah bangkit itu, yang menyertai kita dan akan memberi kita kekuatan di dalam perjalanan hidup kita sampai dalam kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.